Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Sarah kuliah dari Prodi Akuntansi Syariah dan aku Marika Priyangsina dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini kami akan membahas mengenai sedikit tentang mental health. Di sini akan berdiskusi tentang isu kesehatan yang menjadi trending di kalangan remaja hingga dewasa. Mental health atau kesehatan mental ini adalah kondisi di mana seseorang dapat mengendalikan emosi, kemudian menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan mampu berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Tanggapanmu mengenai isu maraknya mental health saat ini? Nah, menurut saya, kesehatan mental saat ini itu menjadi isu yang semakin menjadi perhatian. Dan itu menjadi perkembangan yang sangat positif. Banyak orang itu mulai menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun, tantangannya masih besar. Contohnya itu kayak kurang pemahaman yang menyeluruh di masyarakat. Apa sih tantangan mengenai mental health saat ini? Beberapa tantangan mengenai kesehatan mental di Indonesia. Yang pertama itu ada stigma terhadap pengidap kesehatan mental. Terus yang kedua itu kurangnya pemahaman dengan kesehatan mental. Dan yang ketiga itu ada akses kesehatan mental itu yang belum merata. Apakah ada hubungan antara agama dan kesehatan mental? Antara agama dan kesehatan mental itu terdapat banyak ayat yang berhubungan dengan mental health. Di antaranya itu dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini itu menjelaskan bahwa zikir atau mengingat Allah dapat menenangkan hati yang merupakan inti dari kestabilan mental dan emosional. Nah, di sini aku punya buku dasarnya yang berjudul Selain Dirimu Berarti Menyenangkan Semua Orang. Nah, dalam buku ini tuh terdapat beberapa bab. Salah satu babnya yaitu mengenai mengelola emosi negatif untuk hari yang berat. Nah, di sini tuh kita dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada pada buku ini. Menurut kamu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Menurut saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Salah satunya itu dari lingkungan sekitar, terutama pada lingkungan keluarga. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Contohnya itu ada seorang yang namanya Nadia. Nadia itu adalah siswa berprestasi di kelasnya, yaitu dikenal dengan rajin, disiplin, dan masuk 5 besar. Namun, beberapa bulan terakhir ia menunjukkan perubahan seperti sering murung, terus malas sekolah. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental Nadia itu diantaranya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis itu Nadia itu seorang yang perfeksionis. Dia itu takut gagal dan terlalu keras pada diri sendiri, sehingga ia mengalami tekanan batin. Yang kedua itu ada faktor sosial. Di rumahnya itu, orang tuanya Nadia sering membandingkan dirinya dengan kakaknya yang kuliah di luar negeri. Ketiga itu faktor biologis. Nadia itu kurang tidur karena belajar dan fokus untuk mengejar nilai. Yang keempat itu ada faktor spiritual. Dulu rajin sholat, baca Al-Quran, tetapi kini ia merasa menjauh dari Tuhan dan kehilangan arah. Dengan munculnya media sosial, kasus-kasus cyber harassment makin meningkat. Nah, menurut kamu, apakah pemerintah Indonesia itu telah menyikapi isu ini dengan baik? Lalu, apakah akses pengobatan kesehatan mental itu setara dengan kesehatan fisik? Oke, jadi pemerintah Indonesia telah menyikapi tentang peningkatan kasus cyber harassment dengan beberapa langkah, termasuk perbaikan Undang-Undang ITE dan penegakan hukum. Namun, beberapa pihak ini menilai bahwa penanganan kasus cyber harassment ini masih belum optimal, khususnya dalam hal edukasi dan sosialisasi. Nah, aksesibilitas pengobatan kesehatan mental dan kesehatan fisik ini tidak sepenuhnya setara. Di Indonesia ini terdapat ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa dan ada 3 provinsi yang tidak memiliki seorang psikiater. Nah, Kemenkes di Indonesia ini memprediksi setidaknya ada 90% orang dengan gangguan kesehatan mental yang tidak mendapatkan akses perawatan yang memadai. Mahasiswa, bagaimana caranya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental? Di sini saya akan memberikan cara untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Yang pertama itu kita bisa edukasi diri dan orang lain. Contohnya kita bisa ikut seminar atau webinar. Yang kedua, kita buka ruang diskusi. Ajak teman ngobrol soal stres dan saling dengarkan tanpa menghakimi satu sama lain. Yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara menciptakan lingkungan yang aman. Nah, jadilah pendengar yang baik bagi teman yang sedang merasa tertekan. Closing statement dari kami yaitu jaga hati, rawat pikiran. Karena dengan menjaga kesehatan mental sama juga pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Pokoknya jangan lupa istirahat, cerita ke orang yang kamu percaya, dan kasih jeda buat kepala. Mental sehat, hidup juga lebih ringan. Sampai jumpa. Burung kenari, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.